Reproduksi bacaan. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dewi Syafitri, Rizka Fauzia, Fairuz Zahra, dan Nadia Salsabila. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian reproduksi bacaan. Apa itu reproduksi bacaan? Reproduksi bacaan adalah bentuk tulisan yang disusun berdasarkan tulisan yang telah ada sebelumnya sebagai sumber rujukan. Untuk dapat menulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang akan dibahas yang dapat kita temukan di berbagai sumber bacaan, seperti buku, artikel, jurnal, bisa juga skripsi, bahkan tesis. Bagian-bagian reproduksi bacaan. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan merupakan upaya untuk menyajikan suatu tulisan yang panjang menjadi lebih ringkas, padat, dan efektif. Namun, masih terdapat urutan dasar aslinya yang mana meliputi gagasan utama serta susunan masih tampak jelas. Adapun ciri-ciri ringkasan, yaitu yang pertama, penyajian kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat, padat, dan efektif. Kedua, mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, mempertahankan urutan atau susunan ide-ide pokoknya. Keempat, terdapat intisari bacaan. Kelima, susunan ringkasan, sudut pandang dan isinya mengikuti pengarang aslinya. Kedua, ikhtisar. Ikhtisar yaitu tulisan ringkas yang berisi pokok persoalan atau intisari dalam sebuah bacaan. Ikhtisar berfungsi membantu pembaca memahami dan mendapatkan ide tentang masalah yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Adapun ciri-ciri ikhtisar yaitu berisi intisari atau ide pokok persoalan, tidak mempertahankan urutan karangan asli, bebas untuk menggabungkan kata asalkan tidak menyimpang dari inti persoalan. Ketiga, resensi. Resensi adalah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah hasil karya tersebut patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Adapun ciri-ciri resensi yaitu terdapat judul resensi, identitas buku, sinopsis atau ulasan buku, kelebihan serta kelemahan buku. Yang keempat, ada rangkuman. Dalam rangkuman, kita dapat meringkas atau merangkum suatu tulisan atau ulasan menjadi lebih singkat dan berurutan. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok aslinya. Nah, adapun ciri-ciri rangkuman yaitu yang pertama, bahasa mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, terdapat intisari atau bagian penting suatu bacaan. Dan yang ketiga, kata-kata sesuai yang tertulis di dalam karangan asli. Yang terakhir ada sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber dari sudut pandang sendiri sehingga menghasilkan pendapat baru. Fungsi sintesis adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan penulis untuk kita temukan pemecahan masalahnya. Sekian pembahasan kami tentang reproduksi bacaan dan terima kasih.